Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi qulatilati adikni. Itulah baik yang Allah gitu. Alhamdulillah saya dapat kerjaan selfie, ini lumayan cukup banyak ya. Sampai sana. Dan ini alhamdulillah setidaknya bisa lah untuk memberikan gaji untuk sebagian gaji untuk lebaran dan juga lebaran gitu. Jadi ini saya bagi tips ya, gimana caranya ketika saya kan memang janji saya tuh pakai satu strategi yaitu no plan B gitu. Jadi saya tidak ada pakai rencana-rencana lain untuk menyelesaikan ketika masalah COVID ini. Jadi intinya saya tidak mau memberhentikan karyawan. Jadi siapa yang bertahan sini saya akan rawat terus gitu. Meskipun memang jadi saya pakai cara ekstrim juga gitu. Saya tidak akan berhentikan, saya tidak akan lay off kan mereka atau liburkan mereka, karena kalau mereka libur di rumah itu kasihan juga gitu. Mentalnya mulai jatuh gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Kayak gimana caranya kalau saya usaha udah jelek, ini tergantung masing-masing orang ya, keyakinan ya. Kalau saya yakinnya seperti itu. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena dulu ini harus tahu sejarahnya, jangan sampai Anda terapkan tapi Anda berantakan gitu. Satu, saya dablek pertama. Kedua, saya pernah ngalami dan kenapa saya masih tenang terus sekarang ini. Tenang segala macam-macam. Pada video sebelumnya saya udah ngasih tahu ke Anda, kalau Anda mau kaya teorinya cuma dua gitu. Satu, dagang atau usaha. Jadi jangan malas untuk usaha dan harus kafah ya, harus benar-benar ulet gitu. Terus yang kedua, Anda harus sedekah gitu. Sedekah itu berbagi gitu. Berbagi apa aja, ilmu, waktu untuk kebaikan segala macam-macam. Di SKD makanya SKD ini berbagi termasuk sedekah, berbagi uang gitu. Nah kalau Anda ada kelebihan, Anda sedekah ke SKD jadiin wakaf gitu. Kita akan jadiin wakaf untuk bantu orang-orang yang susah gitu. Kan sama aja seperti itu. Dan ini programnya udah mulai jalan gitu. Nah terus kenapa saya cukup tenang, karena saya dulu pernah ngalami sesuatu yang lebih sulit lagi gitu. Contoh, dulu saya pernah ini alhamdulillah itu kalau gas ngambil itu berbagi ini. Jadi itu dari warga SKDA itu. Dan keuntungan Uberpay dibagi untuk ini. Jadi orang-orang supir-supir kasihan. Sederhana sih, hanya beras sama 2 Indomie, tapi kan membantu bagi mereka semua. Oke, saya ulangi lagi. Saya ngelakukan ini karena apa? Kenapa saya tenang terus? Karena saya pernah ngalami masa yang lebih sulit dari sekarang. Dulu itu tahun 2010-an, 2019 saya bangkrut. Dan kalau aset saya dijual, itu saya minus sampai, mungkin kalau sekarang nilainya 10 miliar gitu. Jadi kalau harta saya dijual semua, saya minus gitu. Saya ada masalah sampai mau dipolisikan, segala macam-macam. Dari situ saya mulai berpikir untuk mengurangi hutang riba saya gitu. Jadi itu yang terjadi dengan saya. Jadi intinya, saya dulu lebih parah daripada sekarang. Sekarang ini meskipun saya parah-parah, saya punya aset lebih besar gitu daripada hutang saya gitu. Mungkin hanya 1-2 aset saya jual, saya udah lunas. Oh bisa Cap, dari nothing, dari minus menjadi baik lagi, bisa. Allah tuh mudah gitu. Dari dulu saya cuma punya satu keyakinan, saya double yakin gitu. Saya tidak pernah mau minta orang gitu. Makanya dari mulai saat itu saya tidak mau juga minta pekerjaan gitu. Makanya saya tidak ada divisi sales di tempat saya. Nggak ada gitu. Saya nggak ada sales keluar minta kerja, nggak ada gitu. Jadi mereka datang ke tempat saya, gimana caranya? Itu ada tekniknya, nanti saya ajarkan. Kalau Anda lihat YouTube saya pasti Anda tahu caranya, karena saya udah sering saya bagi mungkin, tapi nggak komprehensif, nggak terus-terusan ya beberapa YouTube saya gitu. Tapi kalau disimpulkan pasti Anda tahu caranya gitu. Nah jadi saya jadikan konsumen itu nyari saya, bukan saya nyari konsumen, termasuk yang ini dia yang nyari saya gitu. Dan ini survei untuk ini kuncinya cuma satu, kualitasnya bagus, harganya bagus gitu, harganya murah gitu, pasti mereka balik gitu. Kenapa? Saya ngasih ini, mereka ngasih uang duluan, bukan gimana. Saya DP 50% sebelum dikirim, saya minta 50%-nya. Jadi alhamdulillah udah lunas gitu. Jadi dan pekerjaannya cepet sob. Saya tidak pernah mau gimana. Jadi saya ngerjain itu tepat waktu, malah sebelumnya gitu. Dikasih seminggu 5 hari jadi gitu. Ya itu karena itu harus amanah gitu. Oke, saya balik lagi. Dan kenapa saya itu karena pertama alasannya dulu saya lebih sulit lagi, dan sekarang kesulitan apapun saya belajar dari kesulitan, sehingga kesulitan itu menjadi tidak biasa lagi, bukan hal yang luar biasa lagi. Sekarang sulit iya, sob kalau perlu tahu ya, saya kan gerak di bidang kitchen, saya distributor banyak hal begini. Nah masalah saya itu lebih berat sebenarnya, kalau di Bali lebih parah lagi. Karena apa? Turismenya jeblak semua, hotel 90% pada tutup sekarang ini, restoran segala macam-macam. Tapi alhamdulillah kan sekarang meskipun saya sulit apapun, kerjaan itu ada.
Ini terakhir ya sekarang untuk lebaran ini. Saya kan bingung dapat dari mana gitu loh. Uang nggak ada. Saya pikir orang ini ternyata bule. Saya pikir orang yang mau ngambil bungkusan untuk sedekah, ternyata bule jalan kaki. Jadi intinya saya terusin lagi. Jadi ketika saya sulit, saya mintanya pada Allah gitu. Nah, alhamdulillah tiba-tiba Allah Jadi kalau kita sering membantu, berbagi usaha, Allah kan nggak usah takut dengan masalah. Masalah itu terjadi, Allah pasti udah izinkan. Masalah pinjol, masalah gimana, diteror, pasrahkan semua pada Allah gitu. Saya sekarang buat usaha Uber atau Uber Pay itu bukan untuk saya gitu, untuk bantu niat awalnya untuk bantu orang gitu. Jadi saya udah buktikan dibuatin surat wakaf segala macam-macam, akte wakaf dengan istri saya, itu mahal juga loh akte wakaf itu, depan notaris bahwa usaha ini dipakai untuk 2/3 keuntungannya dipakai untuk itu, untuk membantu warga dengan wakafnya gitu. Nah, saya balik lagi, ketika sulit saya segala macam-macam, saya kan bingung dari mana nih akhir bulan mau lebaran segala macam-macam mendapatkan. Ternyata Allah ngirim pekerjaan ini. Dan di sini karyawan dan manajemen saya udah ngerti bahwa kita ini mintanya bukan kepada saya gitu, pada Allah semua. Jadi pasrah, semakin sengsara nggak ada uang semakin minta ke pasrah. Ternyata apa? Alhamdulillah Allah ngasih kerjaan gitu. Ngirim orang untuk ngasih kerjaan ke saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbayarkan gitu. Tidak full mereka dapat pendapatan, tapi setidaknya sebagiannya memang strategi saya sebagian dulu saya ini. Tapi yang sebagian lagi bukannya hilang gitu. Nanti diganti ketika kita lagi normal atau bila perlu kita tambahin. Jadi kalau Anda pengusaha merasa kaya, mau jadi kaya, itu jangan ngempit uangnya karyawan, jangan, kasihan. Berarti Anda miskin mentalnya gitu. Jadi intinya kita malah harus niat kalau nanti ada uang kita bagi malah lebih besar lagi gitu. Kita kembalikan sama gitu. Jangan kita kurangi haknya karyawan itu. Nggak bisa kalau Anda ngerasa kaya loh ya. Tapi kalau Anda mental miskin ya monggo, itu urusan Anda gitu. Jadi itu. Meskipun tidak ada kelebihan bagi saya, tapi saya udah bersyukur setidaknya mereka bisa makan itu. Sehingga anak buah saya ada yang bisa pulang ke Banyuwangi, kan ada yang Banyuwangi itu begalnya. Pada pulang, setidaknya ada uang untuk pulang meskipun nggak full. Gitu. Ya kondisinya selain mengerti sekarang kondisinya seperti ini, sulit banget gitu. Tapi saya optimis sekarang ini waktunya kita untuk maju. Jadi sekarang ini kompetitor saya itu hampir 90% rontok tuh. Rontok, jadi udah nggak aktif, bengkel-bengkel pada tutup gitu. Berarti kan tinggal beberapa orang aja yang bertahan. Kompetitor saya yang paling kuat pun, malah saya bantu kompetitor saya yang susah-susah itu, yang kesulitan banget dengan ide, dengan apapun. Supaya dia bangkit, karena hidup tanpa kompetitor nggak bisa sob. Jadi jangan musuhin kompetitor Anda gitu. Saya nggak pernah, saya bersahabat dengan kompetitor saya. Saya malah bantu lagi, apa yang bisa dibantu, semaksimal saya bisa itu yang dilakukan. Jadi intinya itu, jadi kita harus niatnya ikhlas dulu gitu. Dan saya pasrahnya pada Allah gitu. Teknik lainnya supaya kita masih bisa bertahan dan saya tidak pecat karyawan dan mereka harus ngerti, harus sabar, harus hemat gitu. Dengan cara apa ya? Itu tadi di sini kalau makanan kita siapkan gitu. Mereka bawa makan sampai pulang pun nggak masalah gitu. Pagi datang sarapan nggak masalah gitu. Kita siapin beras, Indomie dan yang lainnya, tahu, telur segala macam-macam, sayur gitu. Kita masak sendiri gitu. Kita makan bareng. Saya juga makan di sini karena saya masak atau GM saya masak. Itu bentuk kasih sayang kita dan niatkan itu untuk ibadah gitu, untuk sedekah gitu. Jadi gak ada hitung-hitungan gitu. Kalau mereka susah bawa beras, kita ada siapin beras. Mereka pulang bawa aja, nggak masalah gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sob, inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa yang saya lakukan. Mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, tapi ya namanya saya kan gudang salah gitu. Tapi intinya gini, saya orang yang dablek, yang selalu semangat, optimis ketika masalah sulit itu. Saya tidak pernah nyerah dengan ini. Ibaratnya kalau saya tenggelam ya, itu saya nyampe dasar dulu, dan itu saya jopokin supaya saya bisa naik lagi ke atas. Dan saya matinya itu dalam kondisi tegak lurus ya. Kenapa? Saya berusaha untuk nyari nafas gitu. Bukan melungker atau bukan apapun. Itu prinsip saya. Jadi jangan nyerah meskipun sesusah apapun kondisinya. Jangan putus asa, tenangkan diri. Kalau susah gabung dengan WA Group Eskarya. Anda punya hutang, punya apapun gabunglah. Kalau mau usahalah di Eskarya. Kita ada Uber Pay dan yang lainnya ada Uber. Mau jadi kepala cabang Uber, monggo. Modal besar enggak itu. Kalau Anda benar-benar niat benar-benar, monggo silahkan itu. Kita berbagi hasil. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.